pagi hari ini kita akan mempersiapkan diri, memperlengkapi diri kita dengan firman Tuhan terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan yang sudah memberikan kami hidup. Kiranya Tuhan yang terus layakkan kami manusia berdosa untuk datang kepada Tuhan, untuk menyembah Tuhan, untuk memiliki kerinduan kepada Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, terima kasih untuk anugerah bahwa kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Berikan kami hati, berikan lahan di dalam hidup kami, tanah yang subur agar setiap firman Tuhan yang Tuhan taburkan boleh bertumbuh, boleh berbuah, dan buahnya boleh dinikmati oleh banyak orang. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Nah, pagi hari ini Ibu akan mengangkat satu topik mengenai satu kitab dari pengkhotbah, ya. Pengkhotbah ini latar belakangnya adalah satu tulisan oleh Raja Salomo yang menyatakan bahwa segala yang ada di muka bumi ini adalah kesia-siaan. Berarti kita belajar sia-sia, berarti kita hidup sia-sia, berarti kita mengejar cita-cita itu adalah sebuah kesia-siaan, begitu ya. Nah, penasaran gimana ceritanya? Nah, mari kita buka cuplikannya saja ya di Pengkhotbah 9 ayat 4a. Karena ini sangat singkat, Ibu akan baca untuk kita semuanya. Pengkhotbah 9 ayat 4a. Tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan. Jadi orang-orang yang tidak mempunyai harapan itu bisa jadi disebutkan sebagai orang mati, begitu ya. Nah, kenapa Salomo menyatakan bahwa segala yang ada di muka bumi ini adalah sebuah kesia-siaan? Karena satu, apa yang ada di muka bumi ini tidak didasarkan oleh firman Tuhan, gitu ya. Itu yang menyebabkan semua yang ada di muka bumi ini adalah kesia-siaan. Tapi tidak akan menjadi sia-sia ketika semua yang kita lakukan, semua yang kita pikirkan berlandaskan firman Tuhan. Jadi apakah kita sia-sia mengejar cita-cita kita? Tentu tidak. Kalau pada ujungnya cita-cita kita adalah untuk memuliakan Tuhan. Tapi kalau ternyata nanti suatu saat kita menggapai cita-cita kita, tapi bukan untuk kemuliaan Tuhan, tapi untuk kemuliaan diri kita sendiri, nah itu adalah sebuah kesia-siaan. Karena Tuhan bilang apa? Tuhan gak mau orang punya segala sesuatu yang manusia itu lebih cintai dibandingkan mereka lebih mencintai Tuhan, gitu ya. Nah, itu sama dengan berhala, ya. Kita lebih mencintai sesuatu, misalnya kita lebih mencintai pacar kita daripada kita mencintai Tuhan. Nah, ini bahaya sekali. Nah, di Pengkhotbah 9 ayat 4 ini dikatakan bahwa tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan. Nah, yang mengikuti devosi Ibu hari ini semuanya masih hidup ya, atau ada yang udah mati? Nah, semuanya masih hidup ya, masih bisa lihat Novi membawakan devosi, berarti masih hidup, masih bernafas ya, berarti masih hidup. Tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan. Nah, Ibu, kalian semuanya, kita semuanya masih memiliki pengharapan. Nah, tahu ya musafir itu apa? Musafir itu adalah seseorang yang nggak tahu tujuannya mau kemana, ya. Jalan aja, tanpa tahu arah, tanpa tahu tujuan, nggak tahu tujuan akhirnya mau kemana. Kalau misalnya kita mau jalan ke Unit, gitu ya, harus ada satu tujuan yang kita ingin datangi. Misalnya pengen makan di warung Slamet misalnya. Nah, tujuan akhirnya adalah itu. Kita ke Unit ya, nyampe ke Unit, kita ke warung Slamet. Tapi kalau kita nggak tahu tujuannya kita mau ke Unit mau ngapain, ya kita hanya akan jalan-jalan aja. Kita nggak tahu tujuan kita datang ke Unit apa, hanya membuang-buang waktu, hanya membuang tenaga, hanya membuang pikiran, gitu ya. Nah, apa yang firman Tuhan mau tekankan untuk kita pagi hari ini? Nah, anak-anak Ibu mungkin hari-hari ini, apalagi yang kelas 12 ya, lagi bingung nih mau melanjutkan hidup kemana. Bu, apakah aku harus kuliah? Tapi kalau kuliah aku nggak punya biaya. Atau Bu, aku harus kerja, tapi aku nggak tahu Bu mau kerja apa dan kerja di mana. Nah, sepertinya Bu, kayaknya aku udah nggak punya harapan lagi deh. Udahlah, aku kayak gini aja lah, nganggur aja, gitu ya. Nah, tapi firman Tuhan di sini mengatakan bahwa tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan. Nah, ini janjinya Tuhan. Kalau kita mengimani, kalau kita semua mengimani ini akan terjadi di dalam hidup kita.
Ibu akan baca. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Ya, jangan seperti musafir yang tadi, nggak tahu tujuannya mau kemana, nggak tahu tujuannya sekolah itu mau ngapain, nggak tahu tujuannya gereja itu mau ngapain. Yang pertama harus menetapkan tujuan. Ya, kamu menetapkan tujuan, kamu akan tahu. Untuk mencapai tujuan itu, kamu ada step-stepnya nih. Untuk menjadi, misalnya, untuk menjadi orang tinggi. Gimana caranya? Berarti yang pertama olahraga, yang kedua makan makanan yang sehat, yang ketiga tidur teratur dan sebagainya, gitu ya. Ada tujuan yang mau dicapai. Misalnya, Bu, aku pengen nilai matematika aku 100. Apa yang perlu kita kerjakan? Yang pertama latihan. Yang kedua bimbingan sama Pak Mor atau bimbingan sama guru matematika yang lain. Yang ketiga apa? Buka internet, nonton YouTube, baca soal-soal matematika, gitu ya. Jadi jangan membuang waktu dengan sesuatu yang sia-sia. Nah, Efesus 5 ayat 16 dilanjutkan. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari adalah jahat. Karena hari-hari adalah jahat. Ya, ini yang kita katakan, karena hari-hari adalah jahat. Kenapa? Ya karena semua orang mau sesukanya aja. Gak ada orang yang benar-benar memiliki tujuan hidupnya itu untuk Tuhan. Nah, kita beruntung ya, kita di Lentera itu diingatkan bagaimana kita merindukan Tuhan, bagaimana proses pembelajaran sehari-hari berlandaskan firman Tuhan gitu. Kita sangat bersyukur sekali. Ibu ingin firman hari ini benar-benar mengingatkan kita, meneguhkan kita kembali bahwa di dalam Tuhan masih ada harapan. Gak akan ada yang sia-sia kalau kita mengerjakan sesuatu di dalam Tuhan, apapun itu, sekecil apapun. Ya, kalau misalnya makan, kamu bisa keselak ya makan. Kalau misalnya kamu nggak menikmati makananmu, lalu kamu marah sama Tuhan. Aduh Tuhan, kenapa aku harus setiap hari makan ikan asin misalnya? Harus setiap hari aku makan iwa. Aku nggak pernah makan ayam Tuhan. Aku nggak pernah makan udang, nggak pernah makan spaghetti dan sebagainya. Kamu mengutuki Tuhan, kamu marah sama Tuhan, gitu ya. Kamu bisa keselak. Karena apa yang kamu kerjakan itu bukan untuk Tuhan. Nah, semuanya kesia-siaan. Jangan sampai ketika Tuhan sudah misalnya kesal ya sama kita, kita disentil gitu. Jangan sampai Tuhan murka dulu sama kita. Kita datang sama Tuhan untuk mohon ampun. Kalau selama ini ada jalan-jalan yang kita ikuti itu menyimpang, kembali sama Tuhan ya. Karena kita percaya nggak ada yang sia-sia di dalam Tuhan. Apalagi kelas 12 yang saat ini bingung mau kemana, kayak musafir Bu. Kemana tujuannya? Ya udah, di mana malam? Ya udah, disitulah aku berteduh nanti. Ketika siang aku jalan lagi, ketika malam di mana aku masuk aku tidur aja, gitu ya. Jangan seperti orang yang tidak punya tujuan ya. Karena kita manusia orang, karena kita ini orang-orang yang percaya sama Tuhan, kita masih punya harapan ya. Kita masih punya harapan. Masa depan selalu ada dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk satu janji Tuhan bahwa hidup kami akan penuh dengan pengharapan. Tuhan, berikan kami hati yang mau percaya, berikan kami hati yang mau tunduk kepada firman Tuhan. Sering sekali kami memang meragukan Tuhan. Sering sekali kami memang bertanya, Tuhan lagi di mana ketika aku punya masalah. Sering sekali kami lakukan. Tapi firman hari ini mengingatkan kami bagaimana kami harus memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Tidak ada yang sia-sia. Kami mau belajar hari ini, berkati kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Di setiap waktu kasih dan anugerah-Mu ajarku